Annyeonghaseyo Robun, apa kabar semuanya? Kita jumpa lagi di materi pembelajaran bahasa Korea yang ke-9. Nah, untuk di materi ke-9 kali ini kita melanjutkan aturan pelafalan part 5. Nah, untuk part 4 yaitu materi ke-8 masih pada ingat nggak kita belajar apa? Masih ingat ya? Bener banget bahwa di materi ke-8 yaitu aturan pelafalan ke-4 kita belajar tentang aturan pelafalan hiet jika bertemu dengan huruf vokal atau konsonan nien, miem, ieng atau riel maka hiet pelafalannya menjadi samar. Bener ya? Nah, untuk aturan pelafalan part 5 kali ini ada aturan pelafalan apa ya? Yuk kita cek. Kali ini kita akan belajar aturan pelafalan part keempat. Sebenarnya materi aturan pelafalan itu ada banyak, tapi kebanyakan jarang dipelajari secara menyeluruh karena kebanyakan menganggap bahwa ini tidak penting. Padahal pelajaran ini sangat penting karena banyak sekali pelafalan yang berubah jika ada pachim atau akhiran konsonan. Jadi kita semangat belajar ya semuanya. Materi kali ini berisi contoh dan latihan cara membacanya. Tetap semangat belajar. Oke, untuk peraturan pelafalan kali ini itu jika ada pachim, kiok, tiget, piep, ciet bertemu dengan konsonan hiet, maka kiok, tiget, piep, ciet akan dilafalkan menjadi kiek, tiet, ciet, dan piep. Seperti itu ya. Nah, di sini ada 3 contoh. Yang pertama, di sini ada tulisan ciet, u, kiok, hiet, a, dan ta. Nah, untuk pelafalan satu persatu memang seperti ini. Cuk, ha, hada. Tapi kalau di sini kita temukan bahwa kiok bertemu dengan hiet. Nah, ini masuk aturan pelafalan kali ini ya. Kiok bertemu dengan hiet. Nah, maka kioknya menjadi apa? Benar banget, menjadi kiek. Jadi nanti bukan cukha, melainkan cukha. Ya, memang cara pelafalannya seperti ini, tapi tetap cara nulisnya seperti ini ya guys. Jadi untuk melafalkannya saja menjadi cukha. Seperti itu. Jadi ini bacanya bukan cukhahada, melainkan cukhahada. Oke, kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Di sini ada piep, kiok, hiet, oa atau wa, ciet, o, dan miem. Nah, untuk pelan-pelan memang pelafalannya menjadi pek, hwa, com. Seperti itu ya, pek, hwa, jom. Tapi di sini hati-hati. Di sini ada kiok bertemu dengan hiet. Maka kioknya menjadi kiek gitu ya. Jadi bukan pek hwa, melainkan langsung aja pek hwa ya, menjadi kiek, pek hwa jom. Seperti itu. Oke, contoh yang terakhir di sini ada siot, u, piep, a, kiok, hiet, a, dan tiget, a. Oke, jadi di sini harusnya bacanya kalau pelan-pelan supak hada. Ya, supak hada. Tapi di sini kiok bertemu dengan hiet. Nah, ini juga sama ya, menjadi kiek. Jadi pelafalan yang benar adalah supak hada. Supak hada. Seperti itu ya guys. Nah, apakah sudah cukup jelas? Kalau sudah jelas, kita langsung aja ke contoh kalimat-kalimatnya ya. Di sini ada beberapa contoh, ada 5 contoh. Kita langsung aja cek ya. Nah, aku mau denger nih kalian bagaimana pelafalannya. Coba deh dibaca dulu untuk contoh A, silakan.
masih ada yang pelan-pelan dan belum melebur ya. Kiok bertemu hanya ya. Nah, di mana dia? Dia ada di sini. Nah, ini seharusnya menjadi bagaimana? Menjadi kiek ya. Kiok bertemu dengan hit, kioknya menjadi kiek. Jadi, bacanya saya baca pelan-pelan dulu ya. 주말에 시내에 도착했어요. Ya, 도착했어요. Seperti itu. Oke, kalau cepat 주말에 시내에 도착했어요. Seperti itu ya. K ya. Oke, di sini artinya jumal akhir minggu. Pada. Sine dalam kota. Ada yang pada, kalau keterangan waktu pada, kalau keterangan tempat di ya. 도착하다 untuk kata dasarnya dia artinya sampai ya atau tiba. Sementara di sini ada 상시옷 ya, 했어요. Dia di sini adalah partikel untuk lampau. Seperti itu ya, untuk penanda lampau. Jadi artinya sudah begitu ya. Untuk arti keseluruhannya di sini sudah tiba di dalam kota pada akhir minggu. Seperti itu. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kiok bertemu hit, kioknya menjadi kiek, yaitu menjadi 도착했어요. Seperti itu. Oke, jangan patah menyerah. Kita lanjut lagi di contoh B. Silakan dibaca dulu. Oke, not bad, not bad. Benar banget. Di sini juga ada ya. Ada kiok bertemu dengan H, yaitu kioknya menjadi kiek. Benar banget. Oke, jadi untuk pelafalannya saya bacakan pelan-pelan dulu ya. Di sini ada 생일 축하합니다. Nah, jangan lupa di sini bieb bertemu nian. Biebnya menjadi miem. Oke, saya baca cepat ya. 생일 축하합니다. Di sini kiok bertemu dengan H atau hit menjadi kiek ya. 축하합니다. Nah, 생일 itu ulang tahun, 축하합니다 itu selamat ya, atau happy birthday atau selamat ulang tahun ya. Oke, kita lanjutkan contoh yang ketiga. Silakan dibaca dulu. Sudah mulai bagus ya, benar banget. Di sini dia ada 받침 kiok ya, bertemu dengan hit. Nah, di sini kioknya menjadi kiek. Jadi di sini bacanya bukan subakhago gitu ya, bukan terpisah, tapi langsung aja digabung menjadi subakhago. Seperti itu. subakhago. Selanjutnya 사과를 샀어요. Untuk lebih cepatnya subakhago 사과를 샀어요. Oke, bagus banget ya. Nah, di sini artinya apa? Di sini subak itu artinya semangka, hago artinya dan, sagwa apel, rel partikel objek, sa atau sada ya, kata dasarnya artinya membeli, dan sangsiot oyo di sini dia adalah partikel untuk past tense atau kalimat lampau yang artinya sudah ya. Jadi secara keseluruhan dia dibacanya atau diartikannya sudah membeli apel dan semangka. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang keempat ya. Ini agak tricky sekali ya, agak sulit ya. Tapi tidak apa-apa, silahkan dibaca pelan-pelan terlebih dahulu. Oke, di sini juga sama ya, kiok dengan hit. Nah, tapi selain itu di sini juga ada apa? Ada ciet untuk pacim ciet. Di sini disambung dengan vokal. Maka nanti cietnya ini naik ke atas ya. Jangan sampai kalian nanti dia udah menjadi pacim up gitu ya. Kot ditambah dengan menjadi kotel gitu. Jangan sampai ya. Nanti dia harus naik seperti itu. Oke, kita cek satu-satu dulu. Di sini dia ada kiok bertemu dengan hit, seperti di atas-atas juga sama ya. Jadi dia menjadi kiok. Jadi ini pelafalannya cuka. Seperti itu. Cuka. Selanjutnya ada keikewa. Lalu hati-hati, bukan kotel ya, tapi koce. Seperti itu. Jadi cietnya masuk ke vokal selanjutnya ya, atau silabel selanjutnya menjadi koce. Lalu juos습니다. Ini juga sama, bieb bertemu dengan biebnya menjadi miem, menjadi 습니다. Oke, secara pelan-pelan saya baca secara lengkap terlebih dahulu. 축하 케이크와
꽃을 주었습니다. Oke, sekarang yang lebih cepat ya. 축하 케이크와 꽃을 주었습니다. Seperti itu. Oke, kita artikan dulu panjang ya kalimatnya ya. 축하 tadi selamat ya, atau ya celebrating begitu ya. Lalu cake maksudnya atau kue, wa-nya itu dan, 꽃 itu bunga, partikel objek, 주어 atau 주다 kata dasarnya itu dia memberi, dan Sangsiot di sini artinya lampau ya atau sudah, dan semida akhiran formal. Oke, untuk keseluruhannya dia artinya adalah sudah memberikan bunga dan kue selamat, atau di sini mungkin selamat ulang tahun begitu ya. Oke, bagus banget. Oke, sekarang yang ke-5. Di sini kita baca bareng-bareng aja. Di sini juga ada angka berapa nih? Udah belajar angka belum? Udah hafal belum angka dalam bahasa Korea? Kalau bahasa Korea ada 2 ya. Nanti yang pakai yang mana? Coba kita cek. Oke, di sini dia bacanya 영화는 6 ya. Di sini 6 dia pakai 하나 둘 셋 atau Korea asli ya. 6시 반에 시작했습니다. Di sini 기억 bertemu hit menjadi kiek ya, kieknya menjadi 시작했습니다. Oke, saya ulangi lagi secara pelan-pelan. 영화는 6시 반에 시작했습니다. Oke, kita lebih cepat. 영화는 6시 반에 시작했습니다. Oke, di sini 영화, masih ingat nggak 영화 artinya apa? Iya, benar banget. Yang masih ingat, emang rajin banget ya belajar bahasa Koreanya ya. Oke, 영화 itu artinya film. Selanjutnya 6시 반, 6시 ya jam 6 ya. Bannya di sini artinya setengah ya, atau setengah 7 maksudnya 6.30 ya. Lalu E-nya itu pada untuk keterangan waktu. 시작하다 kata dasarnya itu artinya memulai atau dimulai. Selanjutnya ada sangsiot di sini artinya untuk kalimat lampau atau sudah, dan semida untuk akhiran formal. Jadi arti keseluruhannya sudah dimulai pada jam 6.30 filmnya. Seperti itu ya. Oke, di sini yang perlu diperhatikan kiok bertemu hit, kioknya menjadi kiok. 시작했습니다. Seperti itu. Oke, kita udah belajar satu aturan baca lagi nih. Udah makin banyak ya aturan-aturan bacaan yang diketahui oleh Yorobun atau Anda semuanya. Nah, gitu ya untuk materi ke-9 kali ini. Sampai sekian, sampai di sini. Dan terima kasih dan juga semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan alarmnya juga ya. Kita jumpa lagi di materi video berikutnya. 다음 영상에 봐요. 안녕.